Maka Adam menerima kalimat tobat dari Allah, ya, dengan Hawa. Kemudian mereka memohonkan dengan itu kepada Allah. Apa kalimatnya? Saat yang haji menaklukkan nafsu dia lontar jumrah, yang di sini menaklukkan nafsu dengan memotong hewan sebagai simbolnya. Di sana satu dinding berupa batu, di sini hewan. Kenapa hewan? Teman-teman masih ingat puncak haji itu tanggal berapa? Di bulan Dzulhijjah? 9 kan? Ya, 9. Bukankah dikenal dengan hari Arafah? Ya kan? Ibadahnya berupa wukuf. Ya kan? Wukuf di Arafah. Wukuf itu bukan diam. Ya. Diam itu banyak dalam bahasa Arab. Samit, diam. Sakit, diam. Uskut anta, diam kamu. Usmut, diam, perhatikan. Ansitu, diam, fokus. Wukuf, waqafa. Yaqifu, waqif, wukufan. Waqfan, wukufan. Bukan sekedar diam. Tapi diam berkontemplasi. Diam berenung. Ya. Dia memikirkan. Apa yang difikirkan orang wukuf? Apa yang direnungkan orang wukuf? Arafah. Arafah ini, ya, ini kalau jamaknya begini, Arafat, ya, yang tulisan di makam kami begini. Ini riwayatnya banyak. Riwayat pertama ada yang terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diajarkan oleh malaikat Jibril tata cara manasik haji, beliau mengatakan Araftul an, saya sudah tahu. Maka tempatnya disebut dengan Arafat. Tapi riwayat yang paling populer juga termasuk tersiratkan dalam Al-Quran dari riwayatnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika turun, ya, dari surga tempat training beliau itu, turun kemudian ke bumi. Nabi Adam turun di kisaran India, Asia Selatan. Ya, istrinya Sayyidah Hawa alaihissalam turun di kisaran Jeddah, Saudi sekarang. Kemudian keduanya bertemu di satu bukit, kan? Masih ingat? Ya, teman-teman sekalian, bukit bahasa Arabnya Jabal, kan? Kemudian sebelum naik ke bukit ini, keduanya kan dari jauh loh. Dari jauh melihat, kan? Seperti ada gerakan, bayangin, kayaknya saya kenal, kata Adam. Kayaknya saya juga kenal, kata Hawa itu, ya. Ya pasti kenal, ya, kan di bumi cuma ada 2 orang itu pada saat itu, ya, yang turun, ya. Tapi dalam bahasa Arab, mengenal, mengetahui, ya, merasakan, melihat, itu bahasanya Arafah. Ya, Arafah. Arafah yang arifu. Arafat sifatnya. Nah, jadi Arafah, kenapa disebut dengan Arafah wilayahnya? Karena pada saat itu Adam dengan Hawa saling mengenal pada saat itu. Sehingga mereka ketika naik ke bukitnya tumpahlah rasa rindu, rasa sayang, perhatian yang selama ini hilang karena terpisah, karena perbuatan yang pernah dikerjakan dari melanggar ketentuan Allah saat di surga tempat latihan. Ya, makan buah khuldi itu kan dilarang. Ya, ketika mendekati larangan Allah, maka yang muncul kemudian sifat jauh dari Allah dan mungkin kesulitan dalam kehidupan. Mereka sadar, akhirnya ketika naik ke sini, kemudian membuncah rindu itu, sayang itu, dan muncul kesadaran irfani. Ya, ya, sehingga rasa perhatian yang dalam, tadi saya katakan, yang kadang-kadang dengan itu kita merasakan sakit dalam kehidupan disebut rahmah. Sampai sekarang tempatnya disebut dengan Jabal Rahmah. Tapi ingat, apa yang terjadi saat ada di sini? Diabadikan doa mereka kepada Allah dari zikir yang Allah berikan kepada mereka untuk bertobat di Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Maka Adam menerima kalimat tobat dari Allah, ya, dengan Hawa. Kemudian mereka memohonkan dengan itu kepada Allah. Apa kalimatnya? Di Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat banyak kesalahan dalam kehidupan. Dan kalau ampunanmu tidak diberikan kepada kami, kami tidak tahu bagaimana harus menjalani kehidupan ini. Tentu kami akan rugi dalam kehidupan. Kami jauh dari rahmat-Mu, ya Allah. Maka mereka dengan itu berkontemplasi. Dari kontemplasi ini merenung kesalahannya, merenung kekurangannya yang selama ini jauh dari Allah, pernah berbuat salah, tidak ingin terjadi lagi. Mereka membuat visi lebih baik untuk keturunannya, untuk juga keluarga besarnya, sehingga dengan itu mereka kemudian bermohon dan kalimatnya diabadikan di ayat ke-26, 27-nya sampai dengan 31-nya. Perhatikan dimulai dari ayat yang tadi saya sebutkan. Apa yang mereka katakan? Ya bani Adam, ya anak cucu Adam, jangan sampai la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai setan berhasil menjebakmu lagi. Seperti mereka pernah memperdai bapak ibumu, kakek moyangmu, Adam dan Hawa alaihi wassalam saat di surga. Sehingga menjauhkan kalian dengan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Secara singkat, berbenahlah hidupmu, dekatkan dirimu kepada Allah, pakai pakaian takwa, libasut taqwa dzalika khair, dekati masjid, dekati orang-orang soleh, bergaul dalam kehidupan. Dengan itu kamu mendapatkan ketenangan. Di Arafah, spirit ini dikaji kembali, merenung. Ayat-ayat tadi diturunkan. Perbuatan salah apa yang menjauhkan saya selama ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Selama ini kok rasanya berat pengen sholat tahajud, berat pengen baca Quran. Orang begitu mudahnya kok saya susah bangun. Kadang-kadang udah dibangunkan gak bisa sholat. Kenapa selama ini langkah sulit melangkah ke masjid? Bahkan buruknya lagi, selama ini kok sulit mengatasi persoalan kehidupan. Gelar sudah banyak, harta ada, ketenangan gak dapat. Apa yang salah?
Mungkin yang salah bukan hartanya, bukan kedudukannya. Yang salah, kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dibangun kesadaran, merenung, diperbaiki, sehingga berjanji untuk bisa memperbaiki pola-pola kehidupan yang telah berlalu di masa lalu. Kemudian direnungkan, oh ini sebabnya, karena saya belum bisa menaklukkan nafsu, karena pengaruh orang dekat yang kurang bagus dalam bergaul, karena pengaruh orang jauh yang baru dikenal sehingga saya terpeleset dalam kehidupan, salah belajar, jadi buruk. Akhirnya datang ke Muzdalifah, ingin mencoba menaklukkan 3 hal ini, disimbolkan dengan membawa batu, berzikir kepada Allah. Ya kan? Al-Baqarah 198-nya. Datanglah kemudian ke Jamarot, dilontar itu. Yang dilontar itu kan teman-teman, secara fisikal, secara kasat mata yang terlihat, itu kan hanya sebuah Jamarah. Ya. Apa itu? Sekarang berupa tembok dari batuan yang kita lontarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hakikatnya dari syariat itu, pelajaran besarnya adalah membangun kekuatan spiritual. Yang dengan lontaran itu kita berniat sesungguhnya untuk melontar nafsu kita yang selama ini memperdayai kita. Untuk melontar sifat-sifat buruk saat berinteraksi dengan lingkungan sekitaran kita. Karena itu lontar jumrah ada 3. Ya kan? Ya, jumrah Aqabah untuk gambaran nafsu. Kemudian jumrah yang ula untuk sekitaran lingkungan kita, ya, kemudian wusta yang pertengahan dan ula yang paling jauh. 3. Aqabah, wusta, ula. Itu gambaran dari 3 kondisi tadi. Jadi kalau ada orang yang kurang baik, imma tidak bisa mengendalikan nafsunya, atau pengaruh lingkungan sekitaran yang paling dekat seperti keluarga atau tetangga, atau pengaruh lingkungan yang lebih jauh mungkin dari orang-orang yang baru pertama dikenalnya, dan itu berpotensi menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia lontar, Bismillahirrahmanirrahim, dia nangis. Ini yang menjadikan saya tidak dekat dengan ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menjadikan saya suka berselisih dengan ayah saya. Dia sadar, dia menangis. Setelah itu dia menghadap ke arah kiblat. Setelah melontar, ingat ada sunnah. Dia berdoa, Allahumma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika wa umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, mulai hari ini aku akan berubah. Lihat kalimatnya. Mulai hari ini aku akan berubah. Aku pasrahkan diriku pada semua ketentuan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau pemilik langit dan bumi. Aku bertobat kepadamu. Jika Engkau masih berikan aku kesempatan untuk hidup, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun bila pun Engkau berkehendak untuk memanggilku saat ini, aku pasrah selama itu menjadi ketentuan-Mu. Dan aku bersaksi, ya Allah, aku akan menjadi muslim yang lebih baik lagi mulai saat ini. Lalu Anda ke Muna. Muna itu harapan, yang sekarang disebut Mina, ya, asalnya Muna. Muna itu harapan menjadi diri lebih baik. Maka zikir, lontar lagi, doa lagi. Begitu Anda merasakan dalam 2 hari sudah enak, Anda bisa selesai. Atau 3 hari, puncaknya, nafar akhir, selesai Anda pulang. Ketika pulang itu, beban sudah hilang, sifat kotor sudah punah, keburukan sudah hilang. Ketika semuanya hilang, yang baik yang tersisa. Kan baik lawannya buruk, buruknya hilang, baiknya muncul. Soleh dan salah, salahnya ditekan, solehnya muncul. Ketika Anda selesai menunaikan itu dan hilang salahnya, hilang buruknya, tinggal baiknya muncul. Yang pemarah berubah jadi penyabar, ya. Yang tadinya mohon maaf sekali, ya, ria, sombong, sekarang jadi orang yang tawadhu, sopan, pulang haji. Maka kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang itu disebut dengan birrun. Birrun. Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang. Tadi dilontar, hilang. Kontemplasi, direnungkan, ditaubati, ditangisi, ditinggalkan, sehingga tanggal semua itu dari tubuh kita. Sifat kebaikan yang muncul disebut birrun. Kalau birrun ini, kebaikan ini melekat dalam tubuh kita dan menjadi perilaku. Setelah pulang jadi lebih baik, maka berubah kalimatnya dari birrun menjadi mabrurun. Mabrur. Dari sini muncul istilah haji mabrur. Ya, yaitu haji yang bisa merubah seseorang pelakunya lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Yang wukuf saat berkontemplasi, tanggal berapa itu? 9. Ya. Baik. Kalimat nabinya apa? Al-hajju Arafah, puncak haji, intinya ada di Arafah. Sekarang bagi kita yang tidak berhaji, ada kalimat yang diksinya berbeda, tapi substansinya serupa. Bahkan Nabi menyebut spesifik tanggal 9 ini dengan kalimat Arafahnya. Kata Nabi, siyamu yaumi Arafata. Untuk hari ke-9, Nabi tidak menyebut puasa hari ke-9 Dzulhijjah. Tapi Nabi menyebut dengan momentumnya, siyamu yaumi Arafah. Puasa yang khusus ditunaikan pada momen Arafah itu. Siam menunjuk pada cara puasanya. Awas, puasanya. Yaum menunjuk pada waktunya. Arafah menunjuk kepada
spirit amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi puasa di hari ke-9 ini. Jadi spesifik untuk hari ke-9, bukan sekedar puasa, tapi cara menunaikannya agar Anda lebih bisa maksimal. Isi dengan kontemplasi seperti orang-orang haji yang merenung saat di wukuf Arafah itu. Tanggal 9 renungkan diri Anda. Apakah selama ini masih dekat atau terlampau jauh dari Allah? Apakah selama ini hubungan baik dengan saudara sekitaran atau mungkin ada sesuatu sekat yang belum dibuka? Renungkan. Jangan menjadikan beban itu datang di hari kiamat kelak. Maka tangisi diri Anda pada saat itu. Mendekatlah kepada Allah. Minta ampunannya. Bertobat seperti orang-orang wukuf di Arafah. Maka Anda dalam puasa itu berintrospeksi diri. Tanggal 9 itu. Persis sama. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Bukankah melontar jumrah dilakukan pada malamnya? Bukankah malamnya itu sudah masuk pada 10-nya? Ya setelah lewat tengah malam tentunya. Masuk dini hari. Ya masuk di awal tanggal 10. 10. Karena itu 10 menjadi waktu yang paling utama tadi. Allah bersumpah di dalamnya dengan waktu fajarnya. Bukankah waktu paling utama untuk melontar itu setelah fajar? Ya kan? Tanggal 10-nya. Perhatikan. Saat yang di sana melontar. Yang di sini memaksimalkan dengan ibadah harta. Yaitu kurban. Kurban. Saya sengaja tuliskan dengan bahasa Arab. Teman-teman mohon izin saya agak sedikit percepat karena waktu kita terbatas. Ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Lihat sini. Kurban. Kurban. Saya tuliskan dengan bahasa Arab, mohon izin, maaf. Yang di sana melontar, yang di sini berkurban. Apa itu kurban? Asalnya kurban itu bukan nyembelih, teman-teman. Kalau nyembelih itu zabah namanya. Zabaha. Ini untuk kambing, sapi, kerbau dan sejenisnya. Bagi sembelihan yang dijatuhkan dulu baru disembelih. Tapi kalau nggak dijatuhkan seperti unta, ya unta itu nggak dijatuhkan langsung dari dia berdirinya. Disebut nahara. Jadi nahar. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Nahar. Ini menyembelih. Tapi kurban bukan menyembelih. Kurban berasal dari kata qoruba, yang berarti keadaan yang sangat dekat. Jika Anda ingin merubah kata ini menjadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah, maka tambahkan alif dan nun di ujungnya sehingga berarti sangat atau banyak. Contoh, qaruba, dekat, tambahkan alif dan nun di ujungnya begini. Ya. Dan formulasinya ganti menjadi fu'lan, kurban. Kurban. Maka maknanya berubah menjadi bentuk makna superlatif yang menjadi sangat dekat, yang bertambah kedekatannya. Sama dengan begini, ghafara, ampunan, mengampuni, ghafara, ampunan, ghufran, tambahkan alif dan nun di ujungnya, ghufran, yang banyak ampunannya. Anda keluar dari toilet dan mengatakan ghufranaka, ya Allah, mohon maaf ya Allah, mohon hamba mohon banyak-banyak ampunan karena selama di toilet ini gak bisa zikir kepadamu. Harusnya kan kita berzikir setiap waktu karena masuk toilet gak bisa zikir, kita minta banyak ampunan-ampunan Allah. Nah ini kurban adalah keadaan yang sangat dekat dengan Allah. Ya, hal yang menjadikan kita banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang dengan amalan itu bisa menjadikan hubungan kita lebih dekat dari Allah dari sebelumnya. Amalan apa itu? Saat yang di Mekah sana melontar jumrah, sehingga muncul kesadaran Rabbani, hilang kotornya, muncul baiknya, hilang salahnya, muncul solehnya. Yang dengan soleh itu, dia lebih dekat dengan Allah. Tanda kedekatan jadi wujudkan dengan banyak ibadah setelah itu. Pun demikian, kita yang di sini mengerjakan amalannya bukan melontar. Ya, jangan sembarangan datang ke Monas, lontarin Monas misalnya. Tidak. Ya. Langsung diberikan petunjuk oleh Nabi SAW. Ibadah kurbannya ditunjukkan dengan menyembelih hewan tertentu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus puncak koreksi diri kita. Masih ingat? Tadi yang waktu di Arafah, ya, mengoreksi diri, kemudian melontar jumrah, jumlah pertamanya apa tadi? Aqobah kan? Masih ingat keterangan tadi saya yang sangat cepat? Aqobah itu menggambarkan apa? Nafsu kan? Aqobah nafsu, wusta lingkungan sekitar, ula lingkungan jauh. Jadi kita menaklukkan nafsu. Saat yang haji menaklukkan nafsu dia lontar jumrah, yang di sini menaklukkan nafsu dengan memotong hewan sebagai simbolnya. Di sana satu dinding berupa batu, di sini hewan. Kenapa hewan? Karena hewan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan nafsu saja. Tuh.